Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya, guys. Bab 1521. Bang, alam langit, alam surga masih dalam kondisi siaga tinggi saat ini, tetapi tidak seperti sebelumnya. Moral para anggota keluarga Tian yang kuat di alam surga sedang tinggi, dan mereka juga mengagumi dan menghormati Ye Guan dari lubuk hati mereka. Dengan satu pedang, dia mengalahkan Jizan dari kekaisaran. Kekuatan ini mengerikan. Sekarang orang-orang di seluruh Tianyu sangat mendukung Ye Guan. Di sumber air panas, saat ini, luka-luka Ye Guan telah pulih 70% hingga 80%, termasuk jiwanya. Di mata air, dia perlahan membuka matanya dan mengambil napas dalam-dalam. Bintik-bintik cahaya hijau yang tak terhitung jumlahnya meluap di sekelilingnya, menghangatkan tubuhnya. Ye Guan menatap tubuhnya sendiri dan berkata sambil tersenyum, teratai dewa dan air panas ini sungguh menakjubkan. Biasanya, luka-lukanya sebelumnya membutuhkan waktu setidaknya 1 bulan untuk pulih. Tetapi sekarang, ia pulih sepenuhnya dalam waktu kurang dari setengah hari. Pada saat ini, suara Tian Lian tiba-tiba terdengar dari kejauhan, sudah pulih. Ye Guan mengangguk, meninggalkan sumber air panas, dan mengenakan jubah putih. Dia menggerakkan tubuhnya dan merasa telah pulih sepenuhnya. Tian Lian berbalik saat ini. Dia melihat ke arah Ye Guan. Aku baru saja mendapat kabar bahwa Master Penadao Agung dan yang lainnya sudah bergegas ke Tianyu kita. Ye Guan berkata, itu adalah sesuatu yang diharapkan. Tian Lian berkata dengan suara yang dalam, kali ini, mereka seharusnya tidak menahan diri sama sekali. Ye Guan perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit. Matanya sedikit menyipit. Kalau begitu mari kita bertarung untuk menentukan pemenangnya. Satu pertempuran menentukan hasil, Ye Guan tidak terkejut bahwa pemilik Dadao Pen kembali begitu cepat. Karena dia tahu betul bahwa orang ini pasti tidak akan memberinya terlalu banyak waktu. Ye Guan menatap Tian Lian di depannya dan berkata, Nona Tian Lian, pergilah dan beritahu semua orang di klan bahwa kali ini kita akan bertarung sampai mati dengan kekaisaran. Tian Lian mengangguk. Oke, setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Setelah Tian Lian pergi, Ye Guan memasuki batas antara realitas dan ilusi. Begitu dia memasuki wilayah ruang waktu ini, 12 hantu muncul di hadapannya. 12 roh sejati virtual, ketika dia menyatu dengan 12 roh sejati virtual sebelumnya. Dia sekarang agak akrab dengan roh-roh sejati virtual tersebut. Tidak hanya itu, ia sekarang memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang waktu dan ruang di persimpangan antara virtual dan nyata. Tempat ini adalah dunianya sendiri, dengan beberapa makhluk hidup yang tinggal di sini, seperti roh sejati yang virtual. Tentu saja jumlahnya tidak banyak, hanya ada satu di suatu daerah. Roh-roh sejati virtual ini terbentuk dari kondensasi kekuatan waktu dan ruang, dan dapat dikatakan menyatu dengan batas virtual dan nyata ini, dan mereka juga menjaga tempat khusus ini. Alasan terbesar mengapa orang-orang kuat dari waktu dan ruang lain merasa sulit untuk berhubungan dengan tempat ini sebenarnya adalah roh-roh virtual ini. Mereka tidak mengizinkan orang luar dengan mudah menginjakkan kaki di tempat ini, apalagi mengendalikan kekuatan waktu dan ruang di sini. Kedua belas roh sejati virtual berdiri di sana dalam barisan yang rapi, semuanya memandang Ye Guan. Ye Guan berkata, aku, Ye Guan, tidak akan pernah melupakan bantuanmu. Kedua belas roh sejati virtual tidak berbicara. Ye Guan menambahkan, keluargaku juga tidak akan melupakanmu. Kedua belas roh sejati maya bertepuk tangan secara serempak. Terdengar suara retakan, Ye Guan,
Ye Guan mendongak dan melihat bahwa ruang dan waktu di perbatasan antara dunia maya dan dunia nyata itu tak berujung, tidak terlihat ujungnya. Ia sebenarnya ingin sekali menjelajahinya dengan saksama. Mungkin saja ia akan menemui sesuatu yang aneh, karena ia sudah tahu bahwa tempat ini bukan hanya rumah bagi roh virtual dan nyata. Tetapi dia tidak punya waktu sekarang. Ye Guan meninggalkan persimpangan antara dunia maya dan dunia nyata, dan tiba di sebuah aula besar. Pada saat ini, semua orang kuat dari keluarga Tian telah berkumpul di aula. Melihat Ye Guan datang, semua orang di aula menatapnya dan memberi hormat, salam, pemimpin klan. Dalam pertempuran sebelumnya, Ye Guan telah mendapatkan pengakuan dari seluruh keluarga Tian. Ye Guan berjalan lurus menuju singgasana sang patriark. Di sebelah posisi itu adalah Tian Lian, yang memegang harta keluarga Tian, karena dia dan Ye Guan telah resmi menikah, dan dia adalah pewaris keluarga Tian. Statusnya saat ini di klan Tian sangat istimewa. Dia bisa dikatakan sebagai orang paling berkuasa kedua. Ye Guan berjalan ke kursi dan duduk. Dia memandang semua orang di aula. Kali ini mereka kembali, mereka pasti akan melakukan yang terbaik. Saat dia berbicara, tatapan matanya tertuju pada Tianyan. Penatua Tianyan, apakah Anda tahu kartu apa yang dimiliki keluarga-keluarga ini? Tianyan berkata dengan suara yang dalam, jiwa leluhur. Ye Guan berkata, jiwa leluhur. Tianyan mengangguk. Namun, hanya jiwa leluhur kekaisaran dan keturunan kuno yang perlu ditanggapi dengan serius. Jiwa leluhur dari dua keluarga lainnya tidak kuat. Ye Guan berkata, mungkinkah jiwa leluhur kekaisaran ini dan keturunan kuno adalah makhluk kuat di atas alam luar? Tianyan menggelengkan kepalanya, bukan begitu. Namun, ada juga orang luar yang kuat dan lemah di ranah kekuasaan. Misalnya, beberapa orang luar yang telah menyentuh kebenaran sama sekali berbeda dari orang luar biasa, dan orang luar yang telah menyentuh kebenaran dibagi menjadi 9 tingkatan. Jizan kekaisaran adalah milik orang luar yang telah menyentuh 3 titik kebenaran. Ye Guan berkata dengan lembut, 3 poin kebenaran. Dia sekarang sedikit penasaran tentang seberapa banyak kebenaran yang telah disentuh oleh pria aneh itu. Tianyan melanjutkan, kaisar pendiri kekaisaran dan pendiri peradaban kuno. Kekuatan mereka setidaknya 5 poin sejati. Setelah mencapai alam luar, sangat sulit untuk naik ke alam yang lebih tinggi. Tetapi begitu dipromosikan, kekuatannya dapat ditingkatkan pesat. Dan celah besar akan tercipta di antara mereka dan orang-orang di bawah. Ye Guan berkata, apakah mereka punya kartu lainnya? Tianyan berkata, itu tidak terlalu jelas. Meskipun keluarga Tian dan kekaisaran selalu bermusuhan satu sama lain, kita tidak pernah benar-benar menghancurkan satu sama lain bersama-sama. Jadi tidak ada yang tahu siapa yang memiliki kartu truf yang tersisa. Ye Guan terdiam. Dia sebenarnya tidak terlalu khawatir tentang kekaisaran ini dan keturunan kuno. Apa yang sebenarnya dikhawatirkannya sekarang adalah pemilik Dadao Pen. Latar belakang orang ini pasti jauh melampaui kekaisaran dan keturunan kuno. Apa yang akan dilakukan pemilik Dadao Pen selanjutnya? Ye Guan tidak tahu. Setelah terdiam sejenak, Ye Guan tiba-tiba tertawa. Semua orang melihat ke arah Ye Guan, yang tersenyum dan berkata, semuanya, kita tidak perlu terlalu banyak berpikir. Pokoknya, kali ini, mereka yang mati atau kita yang mati. Jadi lakukan saja. Pada titik ini, tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak. Lakukan saja. Di dalam aula, sekelompok anggota kuat keluarga surgawi juga mulai tertawa. Karena pertempuran sebelumnya, semua orang kuat dari keluarga Tian bersemangat tinggi dan penuh semangat juang kali ini. Setelah pertemuan, Ye Guan keluar. Pada saat ini,
Tian Lian datang. Dia berjalan ke sisi Ye Guan dan menyerahkan lampu ajaib abadi di tangannya kepada Ye Guan. Ye Guan menatap ke arah Tian Lian, dan Tian Lian berkata, "Ini adalah benda suci tertinggi dari keluarga Tianku. Benda ini memiliki fungsi perlindungan." Ye Guan menggelengkan kepalanya. Tian Lian menambahkan, "Ada jiwa leluhur keluarga Tian di dalam pada saat kritis." Ye Guan berkata, "Kamu simpan saja." Tian Lian menatap Ye Guan tanpa berkata apa-apa. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Saya tidak lagi bergantung pada hal-hal eksternal." Tian Lian berkata, "Saya serius." Ye Guan berkata, "Aku juga serius." Tian Lian terdiam. Ye Guan tiba-tiba menatap ke langit di luar istana. "Ini dia." Ketika suara itu berakhir, orang lainnya telah menghilang di aula. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di langit. Segera setelah itu, sekelompok orang kuat dari keluarga Tian mengikutinya dari dekat. Ketika musuh bertemu, mereka sangat iri satu sama lain. Orang-orang kuat di kedua belah pihak memperlihatkan niat membunuh yang dingin di mata mereka. Sang Master Dao Pen menatap Ye Guan. "Ye Guan, apakah kau masih bisa menentang keinginan langit?" Setelah berkata demikian, dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya perlahan-lahan, "Bangun." Saat suara itu jatuh, tirai cahaya besar tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi. Tirai cahaya menutupi seluruh langit seperti cakram besar. Tirai cahaya itu berwarna emas gelap, dan di dalamnya, miliaran rune misterius mengambang. Rune-rune ini tidak kacau, tetapi berjalan dengan sangat teratur di sepanjang lintasan tertentu. Dalam proses berlarinya, suatu kekuatan misterius akan mengembun dan muncul antara langit dan bumi. Dengan munculnya formasi ini, ekspresi semua orang di lapangan menjadi serius. Pada saat ini, seberkas cahaya tiba-tiba jatuh lurus ke bawah dan tiba di atas kepala Ye Guan dalam sekejap mata. Sebelum Ye Guan bisa bereaksi, dia diteleportasi ke pusat formasi. Dalam sekejap, formasi itu bergetar hebat, lalu rantai besi muncul di antara langit dan bumi, mengunci area tempat Ye Guan berada. Melihat Ye Guan tiba-tiba terjebak, wajah orang-orang kuat keluarga Tian tiba-tiba berubah. Tian Lian, yang berada di depan, tiba-tiba merentangkan kedua telapak tangannya, dan lampu ilahi yang selalu terang di tangannya tiba-tiba berubah menjadi seberkas api yang melesat ke langit dan menghantam formasi itu. Ledakan, di bawah tatapan semua orang, formasi itu bergetar hebat, seolah-olah terjadi gempa bumi besar. Api yang tak terhitung jumlahnya menyemburat dari langit dan bumi, menyapu bersih segalanya. Banyak retakan muncul pada formasi tersebut, tetapi semuanya pulih dalam sekejap. Melihat pemandangan ini, wajah Tian Lian langsung pucat. Dia tidak menyangka bahwa bahkan benda suci tertinggi milik keluarga Tian, lampu ilahi yang selalu terang, tidak dapat menggoyahkan formasi ini. Di kejauhan, Taigu King dan lainnya dari klan kuno yang masih hidup menghela napas lega. Pada saat ini, suara pedang tiba-tiba terdengar dari kedalaman formasi. Kemudian, di bawah tatapan semua orang, Ye Guan menebas rantai di depannya dengan pedangnya. Ledakan, kilatan cahaya pedang meledak, dan seluruh formasi bergetar hebat. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul, tetapi semuanya diperbaiki dalam sekejap. Pada saat yang sama, kekuatan mengerikan menyebar dari segala penjuru dan mulai menekannya dengan panik. Ye Guan menyipitkan matanya sedikit, menatap rune yang mengalir di depannya, dan mengerutkan kening dalam-dalam. Formasi macam apa ini? Di kejauhan, Sang Master Dao Pen menatap Ye Guan dan berkata, "Kau tidak akan bisa menghancurkan formasi ini bahkan jika kau menggunakan kekuatan Void True Spirit."
Ye Guan mendongak menatapnya. Tanpa basa-basi lagi, dia mengangkat tangannya dan menebas dengan pedangnya. Tertawa, ketika pedang itu ditebaskan ke bawah. Cahaya pedang sepanjang 1000 kaki menyapu ke bawah dan menghantam keras rune jalan misterius itu. Kekuatan pedang yang dahsyat mengguncang seluruh formasi dengan liar, tetapi masih gagal menghancurkan seluruh formasi. Bukan hanya itu saja, formasi tersebut malah semakin lama semakin kuat. Melihat kejadian ini, wajah para petinggi keluarga Tian di lapangan semuanya berubah jelek. Ye Guan mengayunkan beberapa pedang secara berurutan, namun masih gagal mengguncang formasi. Tidak hanya itu, dia juga menemukan bahwa saat dia mengayunkan pedang ini, formasinya menjadi lebih kuat. Salah, wajah Ye Guan menjadi gelap. Formasi ini benar-benar melahap kekuatan pedangnya. Apakah kamu menemukannya? Di kejauhan, sang Master Dao Pen terkekeh, Ye Guan. Formasi ini adalah formasi jiwa pemakan 10.000 Dao, yang dapat melahap 3.000 metode Dao, yang secara alami mencakup metode pedang. Semakin banyak kamu menyerang, semakin kuat formasi ini. Ayo, biarkan roh-roh sejati virtual itu merasukimu. Bukankah ini kartu truf terbesarmu? Ye Guan mendongak ke arah pemilik Dao Pen di kejauhan dan menyeringai. Siapa yang memberitahumu bahwa ini adalah kartu truf terbesarku? Pemilik Dao Pen segera menyipitkan matanya. Bab 1522, tidak ada lagi keturunan, kartu Tram. Pemilik pena Dao menatap Ye Guan, merasa sedikit gelisah. Mungkinkah orang ini benar-benar punya kartu truf lainnya? Seketika, pemilik Dao Pen tertawa, apakah kau mencoba menakutiku? Sambil berkata demikian, dia berbalik dan menatap Jizan yang tidak jauh darinya. Jizan mengangguk dan melangkah maju sambil merentangkan telapak tangannya. Segel kaisar melesat ke langit dari telapak tangannya. Setelah mencapai cakrawala, segel kaisar tiba-tiba memancarkan puluhan ribu cahaya keemasan. Puluhan ribu cahaya keemasan itu tiba-tiba berkumpul di satu tempat lalu mengembun menjadi sebuah sinar. Dalam cahaya keemasan, aura yang tak tertandingi kuatnya tiba-tiba menyebar dari langit seperti jaring. Jizan merupakan manusia terkuat di kekaisaran, dan segel kaisar ini merupakan benda suci yang paling kuat di kekaisaran. Pada saat ini, manusia dan objek ilahi bersatu, dan aura penindasan yang meletus tak tertahankan bahkan bagi beberapa orang kuat dari luar kerajaan. Bangkit, pada saat ini, suara Tian Lian tiba-tiba terdengar dari bawah. Dan kemudian lampu ajaib abadi di tangan kanannya tiba-tiba berubah menjadi seberkas api yang melesat ke langit dan langsung menuju Jizan. Dengan upaya penuh Tian Lian, aura yang dipancarkan oleh cahaya abadi, pada saat ini juga mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Pertarungan pamungkas antara dua artefak hebat. Ledakan, di atas langit. Terdengar ledakan yang memekakkan telinga, dan segera setelah itu, nyala api yang tak terhitung jumlahnya dan cahaya ilahi disertai gelombang udara yang membakar yang tak terhitung jumlahnya meledak keluar dari antara langit dan bumi. Tian Lian tiba-tiba terkena pukulan keras, dan seluruh orangnya mundur puluhan ribu kaki jauhnya. Begitu dia berhenti, darah mengalir dari sudut mulutnya. Namun di kejauhan, Jizan baik-baik saja. Jelas ada kesenjangan kekuatan antara Tian Lian dan Jizan. Jizan tidak menyerang lagi, tetapi berbalik untuk melihat pemimpin klan Zhou dan pemimpin klan Wu yang tidak jauh. Setelah keduanya terdiam sejenak, pemimpin klan Wu tiba-tiba melangkah maju, merentangkan telapak tangannya, dan pohon suci berwarna hitam pekat berubah menjadi seberkas cahaya ilahi yang melesat ke langit. Dari pohon suci yang hitam pekat itu, sebuah bayangan perlahan melayang keluar.
dan saat bayangan itu melayang keluar, aura yang kuat menyebar dari antara langit dan bumi. Jiwa leluhur, nenek moyang klan Wu, di lapangan, semua prajurit klan Wu memberi hormat dengan hormat, salam, leluhur. Di kejauhan, orang-orang kuat dari keluarga Tian memiliki ekspresi serius. Mereka tidak menyangka kalau klan Wu akan langsung bertindak habis-habisan dan langsung memanggil leluhur mereka. Leluhur klan Wu menyapukan pandangannya ke seluruh pemandangan satu persatu, dan akhirnya, pandangannya berhenti pada pemilik Dao Pen. Ada sedikit keterkejutan di matanya. Pemilik penada Dao tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Seolah merasakan sesuatu, tatapan leluhur klan Wu tertuju pada Ye Guan yang terjebak dalam formasi. Saat melihat Ye Guan, leluhur klan Wu menunjukkan sedikit keterkejutan di matanya. Pada saat ini, kepala keluarga Zhou yang tidak jauh dari situ tiba-tiba merentangkan kedua telapak tangannya, dan sebuah tanda melesat ke langit. Tak lama kemudian, sesosok hantu muncul dari antara langit dan bumi. Nenek moyang klan Zhou, di bawah, wajah semua orang kuat dari keluarga Tian menjadi gelap. Mereka tahu bahwa kali ini mereka harus bertarung sampai mati. Mata semua orang tertuju pada Taigu King. Setelah terdiam sejenak, Taigu King mendesah dalam hatinya. Meskipun dia tidak ingin menggunakan kartu truf terakhir ini, dia tidak punya pilihan lain. Keluarga Tian dan Ye Guan harus mati. Memikirkan hal ini, dia mengeluarkan Liontin Giok, yang membumbung tinggi ke langit dan berubah menjadi seberkas cahaya yang tergantung di antara langit dan bumi. Kemudian, sebuah bayangan perlahan berjalan keluar, dan saat bayangan itu berjalan keluar, aura tekanan yang sangat mengerikan tiba-tiba menyebar dari antara langit dan bumi, menekan segalanya. Nenek moyang klan kuno. Nenek moyang sisa kuno ini pernah menyentuh cermin 5 titik asli di luar batas. Bahkan Jizan kekaisaran saat ini jauh dari sebanding. Ekspresi semua orang kuat di lapangan menjadi serius. Pria kuat setingkat ini belum pernah muncul di alam semesta ini selama bertahun-tahun. Setelah leluhur klan kuno muncul, alisnya tiba-tiba mengerutkan kening dan dia menoleh untuk melihat di mana Ye Guan berada. Ketika dia melihat Ye Guan, dia tertegun. Ye Guan menatap leluhur klan kuno itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tetapi hatinya sangat waspada. Bahaya. Itulah perasaan pertamanya, leluhur kuno itu menatap Ye Guan, penggarap pedang. Ye Guan mengangguk, nenek moyang klan kuno mengulurkan jarinya, dan seberkas niat pedang tiba-tiba muncul di ujung jarinya. Itu adalah niat pedang Ye Guan yang tak terkalahkan. Melihat pedang tak terkalahkan yang terhunus di ujung jarinya, leluhur klan kuno itu tiba-tiba menunjukkan sedikit keterkejutan di matanya. Di bawah, Taigu King buru-buru berkata, "Salam, leluhur." Sambil berbicara, dia memberi hormat dengan penuh hormat, dan para keturunan kuno yang kuat di belakangnya juga memberi hormat dengan tergesa-gesa. Leluhur klan kuno mengabaikan anggota klan kuno lainnya, tetapi menatap Ye. Semua anggota kuat dari keturunan kuno agak bingung. Pemilik penada Dao mengerutkan kening. Nenek moyang ras kuno yang masih hidup tiba-tiba menoleh dan menatap pemilik Dao Pen. Dia menatap pemilik Dao Pen dan berkata, "Sebuah klon." Sebuah klon? Begitu kata-kata itu diucapkan, ekspresi semua orang di lapangan berubah, dan mereka semua menoleh ke arah pemilik Dao Pen dengan ekspresi heran di wajah mereka. Pemilik kuas besar ini sebenarnya hanya tiruan. Pada saat ini, leluhur ras kuno yang masih hidup berkata, kekuatan Taoisme telah disegel. Semua orang terkejut lagi, kekuatan Tao orang ini telah disegel. Para orang kuat dari keluarga Tian juga sangat terkejut.
tentu saja mereka lebih takut. Orang ini bukan hanya sekedar klon, tapi sebagian besar kemampuan klon ini juga disegel. Seberapa mengerikankah bentuk aslinya? Pemilik Dao Pen tertawa, seperti yang diharapkan dari seseorang yang telah menyentuh 50% kebenaran. Dia masih memiliki beberapa visi. Leluhur klan kuno memandang pemilik pena Dao, lalu menatap Ye Guan yang terjebak dalam formasi tidak jauh, dan tetap diam. Tai Gu King ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Leluhur, Ye Guan ini adalah musuh besar klan kita. Tolong bantu kami menghancurkannya." Diam, nenek moyang klan kuno tiba-tiba menoleh dan melirik Tai Gu King. Sekali pandang saja, Tai Gu King merasa seolah-olah jatuh ke dalam gudang es. Tai Gu King sedikit bingung. Keturunan kuno yang kuat di belakangnya juga bingung. Apa yang sedang terjadi? Nenek moyang klan kuno tidak menjelaskan apapun. Dia berbalik dan menatap Ye Guan yang tidak jauh darinya. Dia merentangkan kedua telapak tangannya, dan sesaat kemudian, dia melancarkan pukulan yang dahsyat. Melihat leluhur klan kuno itu beraksi, Ye Guan menyipitkan matanya dan hendak menghunus pedangnya. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba tercengang, karena kekuatan leluhur klan kuno itu tidak diarahkan padanya, tetapi pada formasi itu. Ledakan, pukulan itu datang dengan dahsyat dan menghantam formasi itu. Kekuatan dahsyat itu langsung tenggelam ke kedalaman formasi, dan terdiam sesaat. Ledakan, dalam sekejap, formasi itu tiba-tiba meluas, dan kemudian, di mata semua orang, formasi itu mulai hancur dan menghilang sedikit demi sedikit. Hancurkan formasi, perbuatan leluhur kuno itu menggemparkan semua orang yang hadir. Apa yang sedang terjadi? Mata Tai Gu King membelalak, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Ini. Pemilik Dao Pen menatap leluhur klan kuno tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Leluhur dari klan kuno yang masih hidup itu memandang Ye Guan dan berkata, "Tuan, saya adalah keluarga kecil dari klan kuno yang masih hidup. Saya tidak memenuhi syarat untuk terlibat dalam pertarungan antara kalian berdua. Bisakah Anda mengizinkan saya untuk mundur dan tidak membantu kedua belah pihak?" Setelah memperhatikan leluhur kuno itu sejenak, Ye berkata, "Baiklah." Leluhur kuno itu mengangguk dan berkata, "Terima kasih." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan menatap pemilik Dao Pen. Pemilik pena Dao memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Jika dia berkata tidak diragukan lagi orang ini akan membantu Ye Guan mengalahkan mereka. Sang Master Dao Pen tertawa, seperti yang diharapkan dari seorang master tingkat kelima dari alam sentuhan sejati. Menakjubkan. Leluhur klan kuno menatapnya tanpa mengatakan sepatah kata pun, menunggu jawaban. Meskipun pemilik Dao Pen tidak bersedia, dia hanya bisa berkata, "Ya." Leluhur kuno itu mengangguk dan berkata, "Terima kasih." Selagi dia bicara, dia menghilang ke langit bersama semua penyintas kuno yang kuat di lapangan. Di ujung langit, Tai Gu King tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Leluhur." Bodoh, leluhur para keturunan kuno itu tiba-tiba berbalik dan meraung dengan marah, bagaikan guntur musim semi, yang membuat takut semua keturunan kuno yang kuat di lapangan. Tai Gu King berkata dengan suara gemetar, "Leluhur." Leluhur klan sisa kuno itu menatap Tai Gu King dengan dingin. "Apakah menurutmu pertarungan antara kedua orang itu dapat diganggu oleh klan sisa kuno kita? Dasar bodoh." Tai Gu King, nenek moyang suku sisa kuno, menoleh dan menatap tajam ke ujung galaksi. "Mulai sekarang, bawa orang-orang dari suku sisa kuno itu pergi dari galaksi ini. Pergilah sejauh yang kau bisa dan jangan pernah kembali lagi." Seorang tokoh kuat dari ras kuno yang masih hidup berkata dengan hormat, "Leluhur, apakah Anda tahu asal-usul kedua orang itu?"
Leluhur kuno itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak tahu." Semua orang agak bingung. Leluhur kuno itu melirik semua orang dan berkata, "Tidak bisakah kalian melihat bahwa mereka berdua curang?" Setiap orang, leluhur kuno itu menggelengkan kepalanya. "Bagaimana aku bisa punya keturunan seperti kalian, orang-orang bodoh?" Setiap orang, leluhur klan sisa kuno menoleh dan melihat ke arah langit, dan berkata dengan lembut, "Pertarungan tingkat ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh klan sisa kunoku. Mulai saat ini, Taegu King bukan lagi pemimpin klan dari klan sisa kuno. Pemimpin klan akan dipilih oleh orang lain. Jika pemimpin klan bodoh seperti itu muncul di klanku lagi di masa depan dan berani memanggilku, aku akan secara pribadi membunuh keturunannya." Setiap orang, alam langit, tindakan para leluhur klan kuno itu membuat semua orang bingung, terutama klan Zhou dan Wu, yang langsung merasa malu. Jelaslah bahwa leluhur klan kuno menemukan sesuatu, jadi dia melakukan ini. Kepala klan Wu tiba-tiba berkata, "Tuan Ye, klan Wu kita juga ingin pergi. Bagaimana menurutmu?" Dia tidak bisa melihat sisi mengerikan Ye Guan dan pemilik Dao Pen. Tapi, dia percaya pada leluhur klan kuno. Orang itu adalah orang kuat sejati di tingkat kelima alam kebenaran yang menyentuh. Tidak masalah jika Anda tidak mengerti. Bisakah Anda menyalinnya? Apa yang perlu ditakutkan? Pada saat ini, pemimpin klan Zhou tiba-tiba mencibir. Kekayaan dan kehormatan dicari dengan risiko. Bahkan jika Raja Surga datang, klan Zhouku akan berdiri di sisi kekaisaran dan menjadi penguasa Daobi hari ini. Bersambung.